Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo ke markas partai pengusung Anies Baswedan ini tentunya menarik perhatian publik. Pasalnya, usai Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo sebagai Presiden terpilih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengucapkan selamat kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengedepankan dan menggandeng partai-partai lawan untuk membangun Indonesia. Lantas, apa makna politik di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di kantor Nasdem? Benarkah kunjungan Prabowo tersebut menjadi sinyal Nasdem bergabung di era pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh usai kedua tokoh ini bertemu kemarin. Nah, apa saja sebenarnya yang mereka sampaikan kepada awak media? Kami hadirkan informasinya berikut ini. Datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Ya, dinamika politik masih terus berjalan. Tadinya rival politik, saat ini sudah ada pertemuan, sudah ada komunikasi lebih lanjut. Lalu apa maknanya ya, Bay? Ya. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem hingga saat ini ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah, semangat. Segar. Apalagi kan ada pertemuan tadi malam ya, yang tadi ceritain ya, kemarin ya. Oke, kemudian ada dari juru bicara PKS, Bang Khalid. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Amin. Oke. Kemudian Mas Adi Praitno, selamat pagi. Selamat pagi. Merupakan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, kalau ngelihat kemarin pertemuannya kan tadinya rival politik, terus sekarang udah ada pertemuan, ada komunikasi. Intensnya seperti apa? Artinya kalau dari Surya Paloh sendiri kan bilang masih 50-50, tapi ada tidak paling yang diomongin itu akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, kalau kita lihat ya, dinamikanya kan bagus sekali. Baru saja KPU mengumumkan, saat itu juga Pak Surya Paloh langsung statement menyatakan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Ya. Menurut saya ini salah satu ucapan yang selamat tercepat dalam pemilu Pilpres dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Cek ya, kita cek ya. Bahkan ketika 2014, 2019 juga nggak secepat itu juga. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Surya Paloh menyampaikan hanya hitungan jam ya, langsung seketika, kalau bahasa komunis, seketika setelah pengumuman oleh KPU. Nah, karena itu Pak Prabowo sangat menghargai ya intensi tersebut ya. Niat baik Partai Nasdem Pak Surya Paloh dan konteks merawat persatuan, kami hadir ke Pak Prabowo dan delegasi hadir ke Nasdem ya, mengucapkan terima kasih dan sekaligus
secara terang ya, secara jelas mengatakan ikut mengundang ya Partai Nasdem untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ini juga kan, menurut saya salah satu yang tercepat ya. Kalau mau disebut apa, rekonsiliasi atau reunifikasi, kalau tadi yang disebut terpecah-pecah ya, ini tercepat. Tapi gini, saya perlu sampaikan bahwa di antara elit-elit kita memang tradisi menjaga persatuan itu memang terus ada. Kita ingat sebelum masa kampanye waktu itu Pak Prabowo sudah dinyatakan capres. Kemudian Pak Anies sudah dipilih oleh Partai Nasdem sebagai capres. Kami mengadakan pertemuan di Hambalang. Ingat kan ya? Teman-teman mengatakan ini adalah pertemuan untuk menyatakan sepakat atas ketidaksepakatan. Sepakat menjaga terus persatuan ya, menjaga persahabatan ini walaupun punya capres yang berbeda. Nah, ini yang namanya kontestasi ini kan ya lambat laun kan selesai. Yang tonggak utamanya itu kan pengumuman KPU diketuk secara sah ya, walaupun bisa ada respon apakah ke MK ya atau tidak, tapi secara hukum pemilu sudah selesai ya dengan diketoknya palu oleh KPU. Wajar kalau memang pihak-pihak ini kembali melakukan bersatu. Kenapa? Karena mungkin ada di benak beliau berdua, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, kita jangan buang waktu terlalu lama lah. Ya, kita ini kan harus kembali serius 100% maksimal melayani rakyat. Teman-teman Partai Nasdem itu kan ada di DPR juga ya kan, kami ada. Dan ini kalau teman-teman lihat persatuan ini, nawaitu mendorong persatuan ini tergambar di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, lihat kemarin ya kan, dari 9 fraksi, 8 fraksi seia sekata ya menyatakan bahwa ini disepakati untuk kemudian dibahas di paripurna di tingkat pertama kemarin, dan itu dibahas dalam waktu yang cukup singkat ya. Walaupun PKS tidak menyetujui, tapi niatnya juga baik, bukan dalam konteks menuju asal menolak, bukan gitu loh. Tapi menyetujui, memberikan masukan yang konstruktif. Artinya memang ada ajakan yang memang kita sudah mendengar juga ya dari Pak Prabowo. Saya ke Bang Khalid, Bang. Apakah nanti pemandangan Pak Prabowo datang ke PKS juga akan terjadi? Atau setidaknya ketika Bang Khalid dan melihat bahwa barisan perjuangan kemarin di Pilpres, satu ini sudah mulai mendekat pada rival. Iya. Terkait apa yang terjadi kemarin ya, itu merupakan sebuah hak otonom dari setiap partai politik tentunya ya, dan kami menghormati sekali Partai Nasdem kemudian menyambut dengan Pak Prabowo. Saya pikir pertemuan antara dua pemimpin bangsa ya, yang saya pikir tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan komunikasi politik kan hal-hal wajar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagi PKS saat ini justru yang paling penting adalah kita menuntaskan proses dari Pilpres itu sendiri. Jadi walaupun KPU sudah mengumumkan, Amin secara official itu sudah melayangkan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi PKS fokus di sini, karena prosesnya belum tuntas di sini. Kalau kita melihat, KPU sudah mengumumkan, kita hormati KPU menjalankan tugasnya, tapi ada proses yang belum tuntas yang secara konstitusional harus kita selesaikan dulu. Apa itu? Bagaimana suara-suara ingin mencari keadilan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu kemarin bisa kita tuntaskan, bisa kita buktikan nanti di pengadilan ya, di Mahkamah Konstitusi. Jadi Partai Keadilan Sejahtera fokus di situ begitu. Hanya saja mungkin nanti dari teman-teman Nasdem sudah bisa bergabung. Cara pandangnya berbeda ya, Nasdem dan juga PKS. Tidak masalah, demokratis dong. Tapi ada komunikasi tidak yang disampaikan Nasdem dengan PKS nih ke depannya akan seperti apa? Saya pikir kemudian akan bergabung juga gitu. Ya, saya pikir Nasdem mempunyai pandangan terkait bagaimana beliau secara resmi untuk menyampaikan, menerima dan sebagainya, itu adalah pandangan tersendiri, dan PKS juga memiliki pandangan bahwasanya proses ini belum tuntas. Kita pastikan ya PKS bersama pendukung 01 menuntaskan proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau misalnya PKS didekati atau mau diajak komunikasi dengan Partai Gerindra dan Prabowo terutama Gibran, itu akan sedikit
mundur dulu gitu, menolak dulu, nggak mau bertemu atau seperti apa gitu? Jadi kita sampaikan, kita secara resmi, secara institusi organisasi menyampaikan kita ingin menuntaskan proses itu. Oke. Jadi ini menjadi prioritas ini. Karena begini, kalau ini tidak kita tuntaskan terlebih dahulu, rasa keadilan, suara-suara untuk mencari kebenaran, ya, bagaimana rakyat, terutama para pendukung 01 ini harus sampaikan dulu aspirasinya, kita tuntaskan terlebih dahulu. Dan inilah tugas PKS adalah ingin mengawal proses ini yang konstitusional ini secara tuntas, sehingga nanti kita baru kemudian kita akan bersikap terkait bagaimana pandangan politik kita. Jadi selama ada proses di Mahkamah Konstitusi ya jaga jarak dulu lah ya gitu. Kira-kira gitu ya Bang Holid ya? Ya fokus dulu yang prioritas. Fokus bukan jaga jarak. Fokus. Bang Adi, Bang Adi udah senyum-senyum dari tadi soalnya. Apa yang terjadi sih ini Bang Adi? Udah biasa ya di politik kita ya, yang tadinya rival kemudian akhirnya bergabung. Biasanya ada yang politis dan yang normatif. Kalau yang disampaikan oleh Bang Holid kemudian Bang Habib ini kan sifatnya normatif. Ya, ini soal bagaimana korespondensi historis perkawanan antara Pak Prabowo dan Surya Paloh kan terbangun cukup lama, terutama di Golkar. Dan tak mungkin ini pertemuan bisa terjadi dalam waktu yang cukup dekat kalau memang tidak ada basis yang kemudian bisa mempertemukan keduanya. Baru kemarin Nasdem mengatakan selamat kepada Prabowo dan Gibran, besoknya kemudian datang berkunjung satu sama yang lain. Artinya apa? Sekalipun kedua sosok ini saling berkompetisi di Pilpres, tapi bangunan komunikasi itu pasti dibangun oleh jejaring-jejaring politik di bawah. Karena tidak mungkin mempertemukan dua tokoh penting yang saling berkonfrontasi sepanjang Pilpres dalam waktu sekejap. Politik kita nggak bisa kun payakun, Pak. Ada satu prakondisi yang harus mempertemukan tokoh-tokoh kunci, para veto player ini untuk menyampaikan pesan apa? Rekonsiliasi politik. Pesannya apa? Islah politik. Pesannya apa? Politiknya tentang gotong royong. Ini hal alamiah ya. Dan sepertinya kenapa pada level segi Pak Prabowo ini luar biasa. Sebagai presiden terpilih mendatangi partai yang jelas-jelas berbeda. Tapi kedatangannya itu untuk menurut saya sekaligus untuk memberikan ucapan terima kasih atas ucapan terima kasih yang diberikan Surya Paloh atas kemenangan Prabowo. Gitu ya. Jadi terima kasih di atas terima kasih sebenarnya. Bisa Anda bayangkan Bayu dan Saira bahwa presiden terpilih rata-rata itu hanya duduk diam. Mereka yang di luar itulah yang kalah sebenarnya ingin mendatangi. Tapi Prabowo mencoba untuk melakukan hal yang berbeda. Pemenanglah yang menyambangi mereka satu persatu. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata. Ini pasti ada sesuatu yang sifatnya politis. Ketika ada tawaran soal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran, ya bagi Nasdem jawabannya 50-50. Mungkin orang Jakarta 50-50, 50-50. Bagi orang Madura 50-50 itu 80-20. 80-nya oke, 20-nya nanti dulu. Nanti dulu itu adalah ingin menjaga perasaannya Pak Anies, perasaannya Muhaimin, perasaannya kawan-kawan kita di PKS, karena saat ini sedang berusaha untuk mencari jalan keadilan ya, untuk mengungkap persoalan-persoalan kasus. Tapi sebenarnya hilalnya sudah ada sebenarnya. Padahal 80%-nya, padahal 80%-nya itu sudah mantap sebenarnya. Tinggal nunggu kalau sudah ada putusan dari MK, apakah jalan keadilan ini buntu atau ada what's next yang bisa didapatkan. Sepertinya itulah kemudian Nasdem akan memutuskan. Inilah yang saya kira nggak mungkin partai seperti Nasdem ini secara eksploratif memberikan karpet merah kepada Prabowo dan Gibran kalau tak ada syai'un di situ. Tapi kan Pak SP bukan orang Madura ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kita break dulu ya. Kita akan lanjut lagi saat lagi. Madura dengan Aceh.